Shalom sahabat, jiwa-jiwa yang dikasihi Yesus. Selamat berjumpa dalam renungan di balik layar Rebal. Di sini kita tidak hanya menyimak kisah Alkitab, tetapi membongkar isi hati kita sendiri. Dan hari ini kita tidak sedang membahas tokoh besar yang berkhotbah dan menyelamatkan ribuan orang. Juga kita tidak membahas rasul yang melakukan mujizat. Hari ini kita berdiri di antara dua nama yang selalu kita ucapkan tetapi jarang kita renungkan. Dalam pengakuan iman rasuli, hanya dua nama manusia yang disebut selain Yesus, Maria dan Pontius Pilatus. Mengapa hanya mereka? Karena di antara dua nama itu ada cermin iman kita. Inilah Rebal saat ini antara Maria dan Pilatus. Sebelum melangkah ke perenungan, mari mohon tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, jika hari ini kami berdiri di antara dua nama, tolong tunjukkan kami berada di sisi mana. Jika kami selama ini merasa rohani, tetapi hati kami seperti Pilatus, tegurlah kami. Atau jika kami lemah seperti Maria, tetapi mau taat, kuatkanlah kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap ditegur dan dibentuk oleh kebenaran-Mu. Amin. Sahabat Rebal, dalam pengakuan iman rasuli kita berkata, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tidak ada Petrus, tidak ada Yohanes, tidak ada Yudas, juga tidak ada Herodes. Hanya Maria dan Pilatus. Mengapa? Karena iman Kristen bukan dongeng, tetapi iman Kristen tertanam dalam sejarah yang nyata. Maria memastikan bahwa kelahiran Yesus itu nyata, dan Pilatus memastikan bahwa penyaliban Yesus itu nyata. Maria mengikat kita pada inkarnasi, dan Pilatus mengikat kita pada salib, dan di antara dua nama itu ada keselamatan. Maria bukan siapa-siapa. Ia bukan bangsawan, bukan pemuka agama, juga bukan perempuan yang berpengaruh pada saat itu. Ia hanya seorang gadis biasa dari Nazaret. Tetapi ketika malaikat datang dan berkata bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus, ia menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tidak ada negosiasi, tidak ada syarat, dan tidak ada tawar-menawar reputasi. Maria tahu resiko sosialnya, yaitu ia dicurigai, ia digosipkan, dan ia dianggap berdosa. Tetapi ia berkata, "Ya." Maria tidak tahu seluruh rencana Allah. Ia hanya tahu satu hal, yaitu Tuhan berbicara, dan itu cukup. Sahabat, dalam pelayanan kita mungkin berkata, "Tuhan, pakai aku asal tidak terlalu sulit." Atau "Tuhan, aku mau melayani asal tidak disalahpahami." Atau "Tuhan, aku taat asal tidak kehilangan posisi." Maria tidak punya jaminan masa depan yang nyaman, namun ia punya iman. Dan iman bukan perasaan, iman adalah keputusan. Maria mengandung firman. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita hanya mengagumi firman ataukah kita mengandungnya dalam hidup? Sekarang mari kita lihat sisi lain dari kisah keselamatan dunia. Pilatus bukan orang bodoh. Ia tahu Yesus tidak bersalah dan berkata bahwa ia tidak mendapati kesalahan pada Yesus. Ia punya kuasa untuk membebaskan dan ia punya otoritas hukum. Tetapi ia juga punya ketakutan, takut kehilangan jabatan, takut tekanan politik, dan takut kerusuhan. Ironisnya, namanya terus disebutkan dalam sejarah iman. Ia ingin lepas dari tanggung jawab, tetapi gereja menyebut namanya selama 2000 tahun. Sahabat, jika mau jujur, berapa banyak dari kita yang seperti Pilatus? Kita tahu ada yang salah dalam pelayanan, tetapi kita diam. Kita tahu ada ketidakadilan, tetapi kita memilih aman, dan kita tahu ada jemaat yang terluka, tetapi kita tidak mau terlibat. Kita berkata, "Itu bukan wilayah saya, itu urusan pengurus lain," atau "saya tidak mau ada konflik." Tahukah kita
bahwa itu adalah cuci tangan rohani? Jika diperhatikan, Maria berkata ya pada resiko dan Pilatus berkata ya pada tekanan. Maria menyerahkan tubuhnya untuk rencana Allah, sementara Pilatus menyerahkan Yesus untuk menyelamatkan posisinya. Maria tidak punya kuasa tetapi taat, dan Pilatus punya kuasa tetapi pengecut. Sahabat, ini bukan sekedar kisah sejarah, tetapi ini adalah cerminan pilihan kita setiap hari. Setiap kali kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, tanpa sadar kita sedang berdiri di antara dua nama, yaitu di antara rahim yang menerima kehendak Allah dan tangan yang mencuci diri dari tanggung jawab. Dalam pelayanan kita bisa terlihat aktif, tetapi pertanyaannya bukan soal aktif, tetapi apakah kita berkata ya seperti Maria atau mencuci tangan seperti Pilatus? Maria mengingatkan kita bahwa Allah masuk ke dunia melalui kerendahan, dan Pilatus mengingatkan kita bahwa manusia menolak Allah demi kenyamanan. Nama Maria berbicara tentang keberanian iman, sementara nama Pilatus berbicara tentang kompromi kekuasaan. Dan yang paling mengguncang adalah Allah tetap menjalankan rencana agungnya melalui ketaatan Maria dan kelemahan Pilatus. Artinya, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Tetapi posisi kitalah dalam rencana itu yang membawa kemuliaan atau memalukan. Maria dikenang karena taat dan Pilatus dikenang karena pengecut. Keduanya abadi dalam sejarah iman, tetapi maknanya sangat berbeda. Sahabat terkasih, marilah kita refleksikan bagian yang paling menampar untuk setiap pelayanan kita. Saat Tuhan meminta kita berdiri dalam kebenaran, apakah kita Maria atau Pilatus? Saat ada tekanan yang mengusik kenyamanan, apakah kita Maria atau Pilatus? Dan saat pelayanan menuntut pengorbanan, apakah kita Maria atau Pilatus? Pelayanan bukan tentang jabatan, tetapi pelayanan adalah respons, dan respons membentuk warisan rohani kita. Bayangkanlah suatu hari nama kita disebut, bukan di mimbar gereja, bukan di struktur organisasi, tetapi dalam catatan surga. Apakah kita disebut sebagai orang yang berkata ya ketika sulit, atau sebagai orang yang mencuci tangan dan lari dari tanggung jawab? Rebel saat ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengajak kita memilih. Karena dalam setiap keputusan pelayanan, kita berdiri di antara Maria dan Pilatus. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Dia mencari orang yang meskipun dalam ketidakmengertian, dalam ketidaknyamanan, dan dalam tekanan, mau tetap percaya dan berkata, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, jika selama ini kami terlalu sering mencuci tangan, ampunilah kami. Jika kami tahu kebenaran tetapi memilih aman, ampunilah kami. Bentuklah hati kami seperti Maria yang berkata ya meski beresiko. Jauhkanlah kami dari roh Pilatus yang tahu kebenaran tapi menyerah pada tekanan. Biarlah dalam pelayanan kami, nama kami tidak dikenal tetapi Engkaulah yang dikenal. Dan ketika sejarah iman ditulis, biarlah kami ditemukan di sisi ketaatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rebel yang diberkati Tuhan, jika renungan ini memberkatimu, maka silahkan berbagi, karena mungkin ada salah seorang di antara sekian yang kamu kasihi yang sementara berdiri di antara Maria dan Pilatus. Sampai jumpa pada renungan di balik layar dengan topik lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.